Kata al-yamin berarti sumpah, dan kata sumpah dalam definisi syar'i artinya sebuah penegasan sambil menyebut sesuatu yang agung dengan cara tertentu. Ucapan sumpah dapat diutarakan dengan menyebut nama Allah Azza wa Jal, seperti demi Allah dan demi Zat yang Maha Penyayang, atau dengan menyebut sifat Allah Azza wa Jal, seperti demi kemuliaan Allah dan demi keagungannya. Fungsi dibalik sumpah adalah sebagai kalimat penegasan yang bertujuan meyakinkan lawan bicara agar percaya terhadap ucapan yang disampaikan, atau untuk memperkuat tekad sehingga mengharuskan diri seseorang untuk mengerjakan atau meninggalkan sesuatu. Bisa juga untuk memperkuat permintaan kepada orang lain agar mereka mengerjakan sesuatu atau mencegah mereka dari melakukannya. Hukum mengucapkan sumpah terlalu sering adalah makruh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَهِينٍ. dan janganlah engkau patuhi setiap orang yang suka bersumpah dan suka menghina. Quran Surat Al-Qalam ayat 10. Maksudnya adalah banyak bersumpah, baik dalam hal kebenaran maupun dalam hal kebatilan. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam ayat yang lain, وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ. dan jagalah sumpah-sumpah kalian. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 89. Tidak boleh seseorang bersumpah atas nama selain Allah Azza wa Jal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah melarang kalian untuk bersumpah atas nama ayah dan nenek moyang kalian. Barang siapa yang hendak bersumpah, maka bersumpahlah atas nama Allah. Jika tidak, maka hendaknya diam. Muttafaqun alaih. Ada berbagai macam kondisi dan hukum terkait sumpah. Di antaranya, 1. Sumpah untuk menegaskan berita yang telah berlalu. Jika yang disampaikan sesuai dengan kenyataan, maka dinamakan dengan sumpah yang jujur. Namun, jika yang disampaikan itu dusta, tidak sesuai dengan kenyataan, baik bertujuan membenarkan yang salah atau menyalahkan yang benar, maka sumpah palsu ini dinamakan dengan yamin al-ghamus, sumpah yang menenggelamkan. Karena sumpahnya tersebut dapat menenggelamkan pelakunya ke dalam jurang dosa sampai dia bertaubat kepada Allah dan mengembalikan hak orang lain. 2. Sumpah untuk menegaskan sesuatu yang akan datang, bertujuan untuk mengajak atau mencegah diri sendiri maupun orang lain agar mengerjakan atau meninggalkan sesuatu itu di kemudian hari. Sebagai contoh, ucapan seseorang, demi Allah, aku akan pergi ke tempat fulan, atau demi Allah, aku tidak akan masuk ke rumah fulan. Maka ungkapan sumpah semacam ini jika terpenuhi syarat-syaratnya dinamakan dengan munaqidah atau ma'qudah, karena sumpah tersebut mengikat disebabkan keluar secara disengaja. 3. Sumpah yang tidak berfungsi sebagai penegasan, melainkan hanya sekedar pemanis lisan yang diucapkan tanpa ada maksud dan tujuan apapun. Seperti jawaban seseorang terhadap sebuah pertanyaan, iya demi Allah, atau tidak demi Allah. Maka ungkapan sumpah semacam ini tidak mengikat karena terucap secara tidak disengaja. Barang siapa yang bersumpah untuk melakukan sesuatu, kemudian dia melihat ternyata yang lebih baik ada pada sesuatu yang lain, maka hendaknya dia melakukan yang terbaik dan menebus sumpahnya. Dan tebusan ini hanya berlaku pada sumpah yang munaqidah, yang mengikat, sebagaimana yang telah difirmankan oleh Allah Azza wa Jal dalam Al-Quranul Karim, لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم
Allah tidak akan menghukum kalian disebabkan sumpah-sumpah kalian yang tidak disengaja untuk bersumpah. Tetapi Dia akan menghukum kalian disebabkan sumpah-sumpah yang kalian sengaja. Maka kafaratnya, tebusannya ialah memberi makan 10 orang miskin dari makanan yang biasa kalian berikan kepada keluarga kalian, atau memberi mereka pakaian, atau memerdekakan seorang budak. Barang siapa yang tidak mampu melakukannya, maka kafaratnya berpuasa 3 hari. Itulah kafarat sumpah-sumpah kalian apabila kalian melanggarnya. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 89. Ayat ini menjelaskan bahwa kafarat atau tebusan atas sumpah yang munaqidah pada bagian pertama adalah kewajiban dengan adanya pilihan. Jika tetap tidak mampu, maka berpindah ke pilihan yang terakhir secara teratur. Dengan kata lain, jika seseorang melanggar sumpahnya, maka dia harus memilih 1 dari 3 hal. Memberi makan 10 orang miskin, atau memberi mereka pakaian, atau membebaskan seorang budak. Jika tidak mampu melakukan salah satunya, maka dia wajib berpuasa 3 hari. Dan sebaiknya dilakukan secara berturut-turut. Dan barang siapa yang membuat pengecualian dalam sumpahnya dengan kehendak dan izin Allah, seperti yang mengucapkan, demi Allah saya akan melakukannya insya Allah, atau demi Allah saya tidak akan melakukannya insya Allah, maka dia tidak perlu membayar kafarat jika melanggarnya. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang bersumpah kemudian mengucapkan insya Allah, maka ia telah menetapkan pengecualian dalam sumpahnya sehingga tidak ada kewajiban membayar kafarat baginya. Hadis riwayat Abu Dawud, Tirmidzi dan Nasa'i, dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah.